Oke. Nah, eh halo, good day everyone. Selamat datang di video ini. Wahai halayak. Ini saya akan bahas terkait instruksi dataset yang 02 ya. Nah, eh ini adalah bagian soalnya yang kita bisa akses di Classroom. Dan ini dataset yang saya bagikan itu adalah hasil survei saya kepada kalian. Harus ngapain kalian di sini? Kalian harus melakukan analisis, gitu ya. Analisis terhadap hasil survei saya ke kalian. Analisisnya itu bentuknya statistika deskriptif. Nah, di sini ada beberapa step gitu ya. Ini yang penting atau yang kita rasa penting ya. Nah, ini misalnya kalian mau buka ini gimana caranya nih biar biar enak gitu, biar kita langsung download. Nah, ini pakai Google Docs. Klik aja di situ. Nanti kalian otomatis bisa download. Gitu. Oke, di sini kita download bentuknya Microsoft Word. Dan nanti di sini muncul tuh instruksi dataset 02. Saya share lagi yang gini. Nah, kan kelihatan tuh dia. Itu ya. Nah, ini beberapa saya sederhanakan aja supaya kalian bisa menyimaknya dengan lebih gampang sih kalau dari saya. Itu. Dan juga semoga kalian juga kedengeran sama suara saya. Hopefully. Oke, ini saya share-nya bener kan ya? Oke, bener, bener di sini. Nah, supaya mudah, ini bagian-bagian yang urusan kalian itu kalian yang isi aja nanti. Oke. Nah, satu, bersihkan dan rangkum data yang penting saja lalu buat rangkuman dari setiap faktor. Itu. Jadi artinya apa? Artinya adalah yang per section dijumlahkan. Nah, begitu ya. Dan pindahkan semuanya ke Jamovi. Oke. Ini pokoknya kalau dia sudah, nanti akan saya bold gitu aja ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi, yang instruksi dataset tadi. Ini kan udah di-download ya tadi ya. Nah, sekarang kita buka data yang koleksi dataset ini. Tuh, kelihatan gitu ya. Kita download dengan menggunakan Google Sheet. Tadi itu, menunya ada. Dan kalian bisa lihat di sini udah kelihatan ada hasil jadinya di sini ya. Oke. Saya klik dan dia buka data baru di sini. Oke. Pertama kalau ada menu kayak begini ini semua ya, semua data yang kalian download semuanya kalau ada ini enable editing dulu. Kenapa? Supaya kalian bisa ngedit gitu. Nah, data yang kira-kira nggak dibutuhkan di sini tuh apa? Oke, pertama timestamp gitu ya. Kapan dia masuknya itu saya delete aja dulu. Oke, lalu di sini ini kan banyak banget ini. Dia makan space-nya ini banyak sekali. Gitu. Jadinya apa? Kita lihat itu juga nggak ringkes gitu ya. Jadinya nggak enak dilihat. Nah, kita kecilkan itu. Ini kalau dia di highlight semuanya, dia akan ikut ukuran yang paling paling kecil di situ. Oke, ini jenis kelamin dan kelas dan NIM kayaknya juga nggak usah gede-gede gitu ya. Jenis kelamin sama kelas saya kecilin aja. Dah, segini kira-kira. Oke. Nah, ini berarti kan di sini kita harus menjumlahkan per section. S1, S2, S3, S4, dan S5. Kayak begitu ya. So, ini melakukannya gimana? Melakukannya adalah dengan sama dengan SUM gitu ya. Dia lakukan penjumlahan, tapi tunggu dulu. Ini setahu saya ada sesuatu yang bermasalah di data ini. Pertama apa? 16-nya ada 2. Oke.
16-nya ada 2 dan di sini soal 18 dan 19 itu sama. Kayak begitu. Nah, ini lalu gimana dong kalau kayak begini ya? Dan ini beberapa juga jawabannya beda nih. Oke, yang saya lakukan adalah di sini 16 yang kedua saya delete dan nomor 19-nya ini juga saya delete gitu. Beberapa ketika ditanya ulang itu nanti jawabannya beda gitu kan. Oke, nah ini kalian bisa lihat nih formulasi saya nanti gimana. Nah, ini saya lihat dulu. Section 1 sampai 6. Berarti kan sama dengan SUM. SUM tuh dia total ya, total 1 sampai 6 nih. 1 sampai 6. Tutup kurung, enter. Section 2 itu 7 sampai 10. Oke, sama dengan SUM sum buka kurung. Ini 7 sampai 10, gini ya. Tutup kurung, enter. Yang 3 itu 11 sampai 16, pas. Di tempat yang tadi ada double itu ya. Tutup kurung lagi, enter. Section 4 17 22 23 28. 17 sampai 22 ya. Terus di sini SUM 23 sampai 28 gitu. Dah, saya tutup kurung. Dah. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan totalnya nih dari masing-masing section, atau kita bilangnya itu sebenarnya faktor ya. Faktor kayak begitu nih, tulisannya kayak begini. Faktor dari masing-masing tes gitu. Jadi kalau ada tes gitu ya, tes itu terdiri dari faktor-faktor. Skala psikologi terdiri dari faktor-faktor. Ada yang dia nggak pakai faktor, jadi cuma satu faktor aja. Ada yang beberapa. Nah, ini di sini kamu bisa melihat ya. Dia di sini ada beberapa bagian, jadi kita bisa simpulkan dia punya berapa faktor. Nah, ini ke bawahnya gimana? Kita highlight dulu. Nah, ini kan ada kotak kecil nih di sini ya. Ada kotak kecil di sini. Kotak kecilnya saya klik 2 kali. Maka yang terjadi apa? Dia itu akan secara otomatis mereplikasi data tersebut sampai bawah. Formulanya itu direplikasi sampai bawah. Jadi kita dapat total-totalnya nih. Itu oke. Nah, ini kebetulan dia sendiri ini diurutinnya berdasarkan NIM. Berdasarkan tadi entry-nya kapan. Ini saya akan bantu kalian. Ini nanti di UTS akan keluar caranya ya, kayak begini. Gimana sih caranya mensortir data berdasarkan kesamaan? Ini saya highlight dulu apa yang mau saya sortir ya. Judul-judulnya ini kalian sortir, highlight dulu. Terus ini ada view. Di mana nih? Data. Filter, filteran ini dia. Ini kalian klik filter ini, yang terjadi apa? Kamu itu bisa malah nambah itu ya dia. Nambah kolom. Coba tak filter lagi. Ngeyel dia. Mesti ada yang salah nih di sini nih. Oke deh. Tadi dulu kayak gitu. Saya ini aja. Satu. Nah, ini mungkin karena ada faktornya, ada isinya nih ya. Oke, kalau gini misalnya nih. Saya coba dulu ya, dia mau nggak nih? Oh kan, dia sampai atas. Aduh. Ya inilah permasalahan teknis ini. Kita sering sekali mengalami permasalahan teknis ini kalau kita analisis data. Tapi jangan kagok gitu ya, biasa aja. Coba di sini saya tambahin deh. Ntar. Ini saya copy, saya insert. Hilih ini orang. Entah. Nyusahin. Nah, coba saya insert ya. Ini kosong nih. Terus saya copy di sini. Nah, values-nya aja. Itu tah. Ini yang saya highlight, semoga sih bisa ya. Terus saya filter. Nggak bisa juga, ngeyel ya dia. Ya udahlah.
Nah, intinya kalau kita nanti memfilter itu kita bisa eh, mengurutkan data gitu. Atau coba ini jangan-jangan salahnya karena saya coba bikin ini di halaman yang beda. Harusnya sih bisa ya. Oke, kita coba guys. Ya, saya copy ke tempat yang beda gitu ya. Ini saya copy, ini values-nya saya copy. Nah, coba ya, semoga bisa. Oh, bisa. Nah, ini dia caranya untuk kita melakukan pengurutan data di sini. Nih, tar dulu ya, saya kecilin dulu nih, biar nggak kelihatan terlalu besar gitu kan, kalian nanti stres juga lihatnya. Oke, ini sudah saya kecilkan, saya coba kecilkan, dan coba saya zoom out dikit. Oke, datanya kelihatan semua. Nah, ini yang terjadi kalau kita sudah, misalnya nih, saya urutkan nih, from smallest to largest. Saya akan mengurutkan dari NIM yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kita bisa melihat di sini. Ada urutan NIM yang paling kecil sampai ke yang paling besar kayak begitu. Oke. Nah, ini ada kelas E nyangsang di sini nih. Apakah dia salah NIM atau apa? Tapi nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah kelas itu dibagi berdasarkan urutan NIM atau tidak gitu. Oke, ada cara lain lagi di sini saya misalnya nih berdasarkan kelas. Nah, ini kan kelas D dulu, habis itu kelas F. Begitu ya. Gitu. Ini pun bisa berlaku di pria, wanita, dan macam-macamnya. Oke. Nah, ini misalnya nih, saya mau melihat nih yang S1 ya. S1-nya mana yang paling tinggi. Ini akan kepake loh rekan-rekan di UTS. Karena apa? Nanti kamu akan mengurutkan berdasarkan skor. Mana yang paling tinggi kayak begitu. Oke. Nah, coba nih saya largest to smallest gitu kan. Nah, paling tinggi itu S1 faktor 1 ini ada di kelas D. Dan ini orang yang melakukannya adalah, yang mengisinya adalah seorang pria gitu ya. Dari laki-laki nih. Itu kelas D sama kelas F gitu ya. Oke, ini tinggi tinggi tinggi, oke. Kayak begitu. Ya. Nah, ini juga saya ajarin satu lagi. Kita bisa mentotalkan ini semua. Jadi kita dapat skor akhirnya berapa. Saya begini kan. Oke, 127 kita sampai bawah. Total. Nah, gitu. Baik. Nah, ini kayaknya udah beres ya datanya ini ya. Kenapa saya bilang sudah beres? Saya sudah. Nah, ini kan tadi kita mengurutkannya berdasarkan S1 paling tinggi, S2 bisa nggak? Bisa. Siapa yang paling tinggi itu? Udah pria kelas F. Coba S3 yang saya urutin mana yang paling tinggi. Oke. Ada itu kelas F lagi. Nah, saya nggak tahu nih siapa nih. Dan seterusnya. Kita bisa nggak ngurutin dari yang paling rendah? Bisa. Smallest to largest. Kayak begitu. 11 wanita kelas F. Kayak gitu ya. Nah, oke, saya balikin ke awal lagi tadi. Saya sort A to Z gitu ya. Jadi dari D, E, F. Kenapa dia ngurutin urutan A sampai Z? Jadi kan D duluan, habis itu baru F. Oke, kalau datanya beres begini, yang mau kita lakukan setelahnya apa? Kita buka Jamovi. Kenapa? Datanya udah beres. Gitu ya. Kalian kalau di statistika itu setengah berhasilnya di mana? Setengah berhasilnya itu ada di Excel. Excel kamu amburadul, kamu nggak bisa ngesortir, datanya ada yang hilang, wis wassalam. Kayak begitu ya. Kalau Excelnya jelek gitu, nanti data yang kemasukin ke Jamovi juga salah. Nah, apa aja yang mau kita urusin di sini? Yang mau kita urusin adalah ini, satuan-satuannya ini ya. Terus totalnya ini, total yang beneran total, total akhir. Ini ada jenis kelamin, ada kelas, ada NIM gitu ya. Maybe kalau saya lihat kita nggak terlalu butuh NIM-nya, tapi ya udah kita coba masukin aja. Oke. Nah, saya sudah buka Jamovi nih.
Tapi kita contreng dulu aja lah, kita udah melakukan apa dan berhasil sampai mana gitu aja. Oke, nah di sini ya. Ini kita mau lakukan jadi kita sekalian aja bold dah. Artinya apa? Sudah rampung gitu. Tapi kalau bold kayaknya nggak enak. Saya highlight aja ya. Tapi kok highlightnya warnanya jelek banget gitu ya. Saya bikin warnanya jadi hijau aja lah. Anggaplah ini hijau udah finish line gitu ya. Oke, ini berarti 1 sampai 3 udah kejawab. Saya pindah balik ke tadi itu DAF ini ya. Nah, yang saya copy apa? Ini dari awal, dari judulnya sekalian. Loh, bukannya waktu itu dicontohkan judulnya nggak dipakai? Ntar dulu, coba kamu lihat dulu aja. Yang mau saya lakukan apa? Nah, ini di sini saya sudah buka Jamovi, tak share ini di sini Jamovi. Nyoh, tuh Jamovi itu ya. Oke, saya paste aja langsung di sini. Saya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kan tempel, tapi saya nggak suka kayak bahasa Indonesianya tuh aneh jadinya. Oke, ini kenapa judulnya saya copy biar saya nggak lupa ini PPA-nya apa gitu ya. Jadi nyonteknya itu apa gitu. Saya pakai di sini aja sekalian. Ini kelas. Ini apa? Ini JK jenis kelamin. Ini 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Skip aja videonya kalau mau. 18 dan ini kan nggak ada 19-nya ya. Kita langsung 20 gitu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini butir yang terakhir. Terus ini ada S1, S2, ada S3, ada S4, ada di sini S5 dan ini adalah saya bikin jadinya total. Oke. Nah, udah kayak begini. Kita udah dapat contoh-contohnya nih. Ini judulnya biar saya nggak lupa aja apa. And then yang dilakukan apa? Klik kanan, kita delete. Apa yang di delete ya itu kan nggak bisa dianalisis buat apa? Itu ya. Oke, name, kelas, jenis kelamin, itu tipenya apa? Tipenya adalah nominal. Ingat, dia itu angka atau apa yang ada di situ hanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya aja. Kalau dia kelasnya sama-sama D artinya sama, jenis kelaminnya itu kalau wanita sama pria beda gitu. Oke, 1 sampai total ya. Nah, sebetulnya ini ya, yang S1 sampai total ini jatuhnya adalah continuous. Begitu. Kenapa? Continuous itu kan dia mencakup interval sama rasio. S1 sampai total itu adalah interval, gitu ya. Dan ini 28 sampai 1, ini sebetulnya masuknya ordinal, gitu ya. Tapi kalau kita masukinnya ordinal, kita nggak bisa melihat orang itu mayoritas tendensinya kemana. Jadi di sini walaupun dia aslinya ordinal, saya paksa jadi continuous. Tapi aslinya ordinal ini. Oke guys, gitu ya. Kenapa? Pertanyaan itu kan dia sebetulnya kan responnya dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat tidak, sangat setuju gitu ya. Ini kalau kita buat jadi seperti itu ya, angka kita jadikan angka kan 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah,
Ini sebetulnya apa? Orang itu makin naik dia makin intens ke arah setuju. Kita bisa bilang itu tangga gitu kan. Atau mau ini ilustrasi lainnya minus 2 minus 1 0 1 2 gitu. Itu kan tangganya naik artinya. Kita bisa asumsikan berarti dia adalah ordinal kalau begitu kan. Nah, hanya saja kalau dia itu kita paksa jadi interval, kita bisa lihat minnya, kita bisa lihat rata-ratanya kayak begitu ya. Oke, baik. Next, ini barangkali yang saya suruh itu kan kalian melakukan analisis deskriptif dulu ya. Oke, kita lakukan deskriptif gitu ya. Deskriptif ini kita masukkan semua butirnya di sini di kanan gitu ya. Cuman masalahnya kalau kita masukkan semua butirnya di kanan panjang banget ini gitu. Saya pecah aja ya di dua ya. Atau saya pecah berdasarkan sectionnya itu kan 1 sampai 6 gitu itu. Dan ini di Jamovi kita bisa oret-oret guys gitu. Jadi ini saya bikin section 1 gitu misalnya ya biar enak. Kalau enggak nanti kan kalian semuanya itu panjang sampai sana, ngeprintnya entah mbuh sampai mana itu. Nah, oke, pertama yang kita perhatikan apa? Di sini ada missing. Kalau dia missing berarti datanya ada yang missing. Tuh, sebentar saya mau menyalakan lampu dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada min, median, mode gitu ya. Saya buat di sini ada histogram, ada box plot. Ini kalau datanya ordinal dia nggak akan bisa kayak begini. Tapi saya mau lihat kecenderungannya dia itu seperti apa gitu toh. Begitu. Oke, ini pun nanti kalau di Word kalian bisa atur-atur supaya size-nya itu cocok gitu ya sama kalian gitu ya. Gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan apa? Ada sampai keluar ininya ada selesai gitu ya. Oke. Nah, next adalah kita lihat gitu. Di sini apakah ini bentuknya eh, punya tendensi tertentu? Ini kan orang kebanyakan di 3. Ini dan oke, ini kebanyakan di 3. Kebanyakan orang juga di 3 nih di sini kelihatan. Gitu ya, yang box plot itu. Box plot itu penjelasannya kalian bisa baca di ini ya. Di materi pertemuan, bukan materi pertemuan, Canva yang PPT 2 itu. Di situ udah jelas, kalau kalian nggak ngerti silakan tanya aja sama GPT itu penjelasannya kayak gimana. Gitu ya. Jangan menunggu saya terus, itu nanti harus seperti apa penjelasannya gitu kan. Kalau kayak gitu nanti kamu nggak belajar-belajar. Oke, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Ini ada yang ekstrim-ekstrim nih di sini. Juga ada yang ekstrimnya rendah banget. Itu, oke. Nah, baik. Ini kalau di sini kita bisa melihatnya apa sih? Kita melihatnya di sini orang itu ya, ini kan masing-masing punya min ya, dia punya kecenderungan tendensi gitu. Kita bisa melihat di sini 1 tinggi banget, 6 itu rendah banget. Yang terjadi apa di sana? Kita bisa bilang itu 1 paling tinggi dan 6 paling rendah. Dah, oret-oret di sini bisa rekan-rekan. Jadi jangan khawatir. Oh ya, di save dulu. Data set 02. Oke. Paling rendah. Nah, itu nanti kamu bisa menganalisis. Analisisnya itu gimana? Contohnya di sini. Oke, saya share di ini. Coba nih yang lihat ini. Nah,
Kalian kan perlu tahu ya, ini pertanyaannya apa dulu tuh. Pertanyaannya apa dulu supaya kalian bisa tahu itu yang mana sih yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Ini saya highlight, saya copy, pindah ke halaman kosong di sini. Ini paste tapi yang ada di sini loh, ada tulisan transpose ini loh, transpose. Transpose itu apa? Data yang tadinya dia ngurutnya horizontal jadi vertikal dan sebaliknya. Seperti itu. Itulah yang namanya transpose. Nah, gitu ya. Oke, di sini misalnya saya percaya diri dengan mata kuliah statistika gitu. Jadi orang itu di sini tadi kan skor paling tinggi kan rata-ratanya yang satu ya. Orang itu cenderung pede tapi dia nggak yakin nilainya bagus kayak begitu. Jadi apa yang bisa ditulis di sini? Orang itu cenderung agak percaya diri gitu kan dengan statistika, dengan matkul lah, matkul. Tapi tidak pede sama nilainya kayak begitu. Contoh analisisnya seperti itu rekan-rekan. Ya, jadinya enak nih di sini. Nah, kalau misalnya nih kalian mau lihat yang lain-lain juga, misalnya standar deviasi. Tuh. Standar deviasi di sini ya, itu yang ada penjelasannya di PPT 2. Kita bisa melihat nanti mana yang paling beragam kan. Di sini kita bisa melihat juga nih standar deviasi yang pertanyaan kelima nih paling gede nih dibandingkan yang lain. Apa yang bisa kita nilai dari sana? Yang bisa kita nilai itu di sini 5. Saya mudah memahami berita yang berdasarkan data statistika. Gitu. Jadi orang itu beragam nih. Ada yang dia kalau dikasih berita yang ada data statistikanya malah puyeng gitu. Tapi kalau yang lain ada yang wah ini berarti ada data statistikanya jelas dong. Seperti itu. Gitu kan. Nomor 5 gitu kan. Gitu. Nah, kamu bisa bahas juga dari minimum maksimumnya gitu. Misalkan masukkan range di sini. Boleh juga. Jadi kan misalnya nanti orang nggak ada yang menjawab lebih rendah daripada 3 gitu. Boleh aja kan masukin. Oke. Tuh, nah ini ngopas ini semua ini gimana caranya nih? Bisa kamu ini aja. Antara kamu copy atau kamu ekspor. Kalau kamu ekspor nanti bentuknya dia PDF gitu ya. Di sini nah, kamu bisa ekspor di sini. Nanti dia bentuknya file PDF, kamu screenshot aja, kamu pindahin ke Word, itu juga lebih gampang untuk manage-nya. Bahkan kamu bisa bikin ini ya, satu halaman itu ada 2 analisis gitu kan, enak. Dan analisisnya kamu tinggal coret-coret aja di sini gitu. Apalah di sini, kamu mau coret-coret di mana nih misalnya nih, kamu coret-coret di mana nih? Ini kan agak susah nih, di bawahnya paling. Nah, ini kan bisa nih coret-coret sini. Atau coret-coret sini. Ketik di situ boleh. Ini bisa nih, di masing-masing sectionnya bisa. Kamu coret-coret. Gitu. Jadi jangan khawatir, ini nih enak ini. Di sini kamu bisa ketik-ketik kayak begitu sebelum atau sedang ngerjain ujian ada ininya kan enak, gampang. Gitu, oke? Nah, ini saya ngasih contoh untuk section 1 aja ya. Yang lain kan kamu bisa melogikakan dari sini. Gitu. Next, itu saya akan pindah lagi kita ke instruksi dataset gitu toh. Dah, ini udah belum? Ini udah gitu ya. Sip, dikit lagi lah. Pede lah kita ya. Bisa insya Allah ya, oke. Nah, lalu yang di sini itu kan tadi kita per section ya. Ada section 1, 2, 3, 4 dengan soal yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, kalau yang 6 ini kita diminta untuk melakukan analisis berdasarkan skor totalnya saja. Gitu. Oke.
skor totalnya saja itu gimana ya caranya ya? Gampang, nggak repot. Tenang aja, kita pakai Jamovi semua jadi gampang gitu ya. Kita buka lagi deskriptif lagi. Kenapa kita buka lagi? Kalau kita utak-atik yang sini hasil analisis sebelumnya hilang gitu. Dan Jamovi itu nggak berat. Oke, ini kan berarti ini ya total-totalnya ya tiap faktor itu 3, 4, 5 gitu ya. Sekalian total akhirnya saya masukin juga di situ. Oke, apa yang mau dilihat tadi? Histogram, box plot gitu, oke. Oke, missingnya nggak ada, good. Ini artinya good. Oke, kita nggak masalah dengan itu. Kita bisa melihat ini histogramnya kayak gimana, dia bentuknya kayak gimana. Kamu misalnya mau nganalisis apakah dia skewness dan kurtosis, karena kan ada materi itu gitu toh. Boleh tambah-tambah aja karena kamu banyak menganalisis di sini, makin banyak menganalisis, saya makin paham bahwa kamu tuh paham, nilaimu makin bagus gitu. Oke, deskriptif di situ. S2, S3, S4, S5 total itu toh ada gambarannya. Skor totalnya ini boleh kalian analisis juga gitu. Mana sih yang paling orang itu paling banyak di mana dari skor total itu gitu. Boleh. Nah, ini lihatnya di mana, lihat di sini. Itu. Sip, sip. Tuh, oke. Nah, di sini kalian jangan bandingin langsung ya. Ini kan jumlah soalnya beda-beda nih. Makanya mesti angkanya ada yang cenderung ke bawah, ada yang cenderung ke atas gitu ya. Contoh S2 ini kan cuman dia 7 sampai 10, hanya ada 4 pertanyaan. S1 ini ada 6 pertanyaan rekan-rekan. Gitu. Oke. Nah, lalu yang kita bisa analisis apa nih di sini? Gitu toh. Atau gimana nih menganalisisnya kalau seperti ini? Yang perlu kita lakukan di sini analisisnya adalah kita bisa melihat ada standar deviasi gitu toh. Ada minimum maksimum skewness ini. Nah, ini kan bisa bisa ngecek yang dia itu di skewness dan eh, kurtosis misalnya. Ada yang dia itu di normalitas yang Shapiro-Wilk P gitu. Yang dia misalnya dia di bawah 0,05 itu artinya adalah tidak normal gitu. Skewness dan kurtosis itu skewness dibagi dengan standar errornya tidak boleh melampaui -2 atau +2. Jadi dia tidak boleh di bawahnya -2, tidak boleh di atasnya +2. Jika tidak, datanya tidak normal kayak begitu. Oke. Nah, itu dia bisa menganalisis yang pertanyaan yang kedua tadi gitu. Yang tentang ini per faktornya seperti apa gitu. Tapi kalau kalau total ini kan kita bisa 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 perbandingkan antar kelas, antar jenis kelamin. Nah, itu nanti kita bisa pakai gitu. Oke, saya balik ke yang wordnya ya gitu. Nah, oke, seperti ini. Cuman kan kita nggak bisa banyak menganalisis karena apa? Jumlah butirnya beda-beda. Kalau kita bandingin, oh min ini paling gede. Ya iyalah jumlah itemnya ada berapa. Nggak fair gitu dengan yang jumlah itemnya ada sedikit gitu ya. Gitu, oke. Nah, ini kalau yang 7 ekstra ini ekstra tapi nggak susah sebetulnya. Yang perlu dilakukan apa?
kita itu melakukan yang kayak sebelumnya tadi ya, persis banget sama yang sebelumnya tadi, tapi kita pisahkan berdasarkan jenis kelamin ataupun kelas, kayak begitu. Kalau NIM kan nggak bisa ya, soalnya kan nanti dia dibagi berdasarkan semua entry. Kan semua orang NIM-nya beda gitu. Oke. Misalnya section 1 sampai 6 gitu toh. Nah, di sini ada split by. Split by itu dia akan dipisahkan berdasarkan apa yang membaginya itu. Yang membaginya itu lihat di sini tandanya apa? Tandanya adalah nominal. Itu. Oke. Jadi dia tidak bisa dibagi yang pakai ya berdasarkan sesuatu yang ordinal. Dia sistem gambarnya ini hanya nominal. Artinya yang boleh masuk hanya yang nominal. Oke, coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya bagi berdasarkan kelas. Apa yang terjadi di sini ya? Ini mungkin eh ada hal menarik yang bisa kita lihat di sini. Artinya dia berbeda tiap kelasnya itu kayak gimana. By the way, jawaban ini boleh kalian satukan dengan jawaban yang atas tadi ya, yang 5 sama 6 tadi. Sekalian aja bikin kayak begini, boleh gitu. Ini misalnya saya pakai kelas dulu ya sebagai pembedanya. Oke, ini ada beberapa menu yang saya nggak perlu, missingnya dan nol semua. Jadi saya ilangin aja missingnya. Missing saya ilangin. Oke, sisanya nih kayaknya data-data berguna. Oh, n-nya nggak perlu, karena kan semua jumlahnya sama. Oke, ada 344, 362, 356. Nah, gini kan enak, kalian bisa bandingin gitu loh ya. Soal nomor 1, yang paling tinggi mana? Kelas E. Kelas E itu paling yakin dapat nilai apa paling yakin dengan wah mata kuliah statistika bisalah, gampang lah, cincai gitu. Itu toh. Tapi kalau nomor 2-nya itu toh dia lebih banyak di kelas F. Nomor 3-nya juga, nomor 4-nya kelas E. Untuk nomor 5 ini ada dua nih yang cukup ini. 353 itu kelas D sama F. Tapi kalau yang paling yakin dapat nilai bagus itu adalah kelas D gitu. Nah, ini kan analisisnya jadinya enak gitu. Kenapa? Kita bisa perbandingkan satu sama lain. Ini boleh untuk setiap ada data di sini kamu perbandingkan juga boleh gitu. Tapi nggak usah semuanya ya. Yang menurut kalian penting aja. Jadi kan yang saya ajarin ke kalian itu kalian bisa menganalisis datanya itu kan dianalisis di Jamovi keluar ininya, lalu kalian berikan kesimpulan-kesimpulan itu, kesimpulan yang menurut kalian menarik dari sana. Misalnya nih soal atau misalnya butir item 1 gitu toh, kelas E paling PD dengan matkul statistika gitu toh, seperti itu. Tapi paling tidak PD dapat nilai bagus gitu. Ini kan kesimpulan-kesimpulan yang menarik, kamu bisa lihat dari sini dan itu ada banyak. Saya tidak membatasi kamu menganalisis seperti apapun. Yang penting kamu bisa menganalisis dan itu nanti keluar data-data yang menarik, kesimpulan yang menarik di sana. Gimana caranya ya? Kamu perbandingkan ini aja gitu. Terutama kalau bedanya lumayan jauh ya gitu ya. Median, modus, ini kayaknya saya lihat semuanya sama ya gitu. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang menarik gitu. Paling 3, 3,5 ada ini hal-hal yang lebih menarik dilihat ada di min. Ini kok modusnya sama semua jadi ya udah nggak ada yang mau dilihat di sini. Oke, dari keberagaman datanya ya. Kan varians, standar deviasi, varians itu keragaman datanya dia diakarkan, itu jadinya adalah standar deviasi yang itu adalah satu Z gitu ya. Gitu. Jadi kalau satu standar deviasinya itu makin gede, ya artinya ragam datanya itu juga makin gede. Gitu. Apa yang menarik lagi di sini? Dua, misalnya. Dua tuh soalnya apa sih? Coba tak lihat. Saya mudah menguasai logika statistika. Saya mudah menguasai logika statistika.
Gitu toh. Nah, mudah itu jadi kelas E itu paling seragam dalam kemudahan belajar logika statistika. Sedangkan kelas F itu paling beragam. Kayak begitu ya. Bisa nggak sambung-sambungin ke yang lainnya juga? Bisa, bisa dong. Masa nggak bisa? Misalnya nomor 3, saya mudah membuat kesimpulan dari statistika. Itu, di sini ada yang gede nggak? Nih ada nih F lagi nih di sini. Kelas F, beberapa ada yang susah membuat kesimpulan statistika. Di samping ada yang mudah gitu kan. Jadi kan dia sangat beragam gitu ya. Jadi orang itu ada yang dia wah gampang banget lah statistika doang mah aman gitu, cemen gitu, mudah. Tapi ada yang ya Allah ketemu statistika lagi, masuk psikologi kok dapet statistika, ya Allah tolonglah hamba, kan ada kayak gitu. Oke. Nah, itu bisa kamu lanjutin gitu. Poin-poin yang menarik aja menurutmu, nanti akan saya cek apakah poinmu itu bener apa enggak gitu. Nilainya tuh dari situ. Kesimpulanmu tuh bener apa enggak dari poin-poin itu. Oke, next. Di sini ada minimum. Misalnya kan, minimum ya. Untuk pertanyaan ketiga, logika statistika, kelas E itu ada yang rendah banget, 1. Poin 5 juga, butir 5 juga iya, 6 iya. Nah, itu bisa kamu analisis sendiri-sendiri kayak gitu kan, sekiranya menurutmu menarik. Itu ya, oke. Nah, coba saya deskriptif lagi gitu kan, analisis lagi, deskriptif lagi. Tambahin aja nggak apa-apa, ini nggak berat kok. Gitu. Tapi ya memang waktu itu saya sarankan memang, ya kalau bisa ya ini laptopnya RAM-nya tuh gede gitu. 8 giga lah minimal, kalau 4 giga kan kasihan dia empot-empotan gitu. Oke nih, S1, S2, S3, S4, S5. Kok ini nggak mau ya? Bisa di scroll aja. Ini mau padahal. Memang aneh kadang-kadang kita tuh. Gini, tapi saya cobanya pakai JK deh. Kan tadi udah pakai kelas ya. Gitu, jenis kelamin, antar jenis kelamin yang beda-beda. Oke, ini cowoknya ini cuma 16 ya. Emang dasar psikologi ini kebanyakan cewek ini ya. Oke, wanitanya 86, prianya 16. Wah, ini memang benar-benar ini. Sedikit sekali ya prianya. Oke, saya di sini akan melihat min median mode gitu. Yang lain ini mau kamu analisis terserah, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini saya mau coba lihat perbedaannya ya, histogram sama box plotnya. Pernah nggak kamu ngalamin ini kan yang pertama analisis itu loh jenis kelamin apa perbedaan preferensi percintaan itu loh. Kan kamu udah nganalisis itu. Oke. Nah, ini next saya bahas yang di sini S1 S2 sampai total, tapi pakai jenis kelamin. Kamu lihat di sini S1-nya ya, S1 nih wanita itu 19,2, pria itu 20,8, lebih tinggi pria gitu. Jadi pria itu dia lebih pede di sini ya. Misalnya yang satu kesimpulannya apa? Pria lebih pede statistika dibanding wanita. Itu mereka juga apa sih ya namanya ya? Yang tadi datanya itu mudah menguasai logika dan membuat kesimpulannya. Membuat kesimpulannya kayak begitu. Ini rata nggak sampai sana? Rata sampai sana. Artinya apa? Yang lebih pede dengan statistika dan kayak yakin lah ada saya kognitif mampu lah secara kemampuan pikiran cocok lah dengan statistika. Itu toh. Oh, salah, salah. Sorry. Ini bukan gini kesimpulannya. Sorry ya, rekan-rekan. Ini kan ini ya, per faktor ya. Sorry. Ini kan berarti satu pria lebih dari potensi kognitif kan. S1-nya kan itu. Di statistika dibandingkan dengan wanita. Mereka juga kalau saya bilang nih di sini nggak usah ini deh.
ini dulu di sini di atas. Overall pria lebih tinggi dari semua parameter. Parameter itu berarti kan sesuatu yang kita ukur. Itu toh, parameter itu indikasi angkanya. Dari semua parameter itu paling tinggi, lebih tinggi pria gitu dibanding wanita kayak gitu, oke? Ini ada standar deviasi minimum maksimum. Nah, kita bisa lihat dari situ juga mediannya sebetulnya nggak jauh beda nih satu sama lain. Itu 91 ini. Oke, ini juga dari median lebih tinggi pria sih di beberapa. Dari modus nilai terbanyak. Oh, di S3 nih, mantap nih. S3 apa ya? Coba saya contek dulu. Belajar statistika menggunakan teknologi. Ya, pria lebih pede, lebih tidak gaptek. Barangkali gitu ya ini indikasinya itu barangkali. S5 itu apa nih? S5 dia dan dia lebih senang kayaknya ya. Modusnya ini lebih banyak orangnya nilainya lebih tinggi gitu. Ini juga kelihatan di sini jomplang nih 19,9 214 itu. Nah, oke. Walaupun secara akhir totalnya ini malah banyak nilai yang sama gitu. 81 81. Standar deviasi di sini tahu kan ya standar deviasi. Standar dari satu Z-nya itu berapa kanan dan ke kiri. Ini yang pria itu 4,57, yang wanita 3,5. Ya pria jadinya lebih beragam ya di sini. Lebih beragam. Kayaknya semuanya tuh lebih beragam pria itu. Jadi mungkin ada pria yang nggak pede juga, tapi secara rata-rata pria itu lebih tinggi daripada wanita untuk di keterampilan statistika gitu ya, keterampilan dan konseptual statistika. Minimum, maksimum, oke di sini ada. Nah, ini kita bisa melihat di sini kurvanya gimana nih ya. Kita bandingkan plotnya gitu. Yang wanita begini, yang pria gini, dia agak kanan. Nah, ini kita bisa melihat ini puncaknya ini sebenarnya ada yang sama nih di sini. Orang-orang yang nilainya itu relatif sama. Jadi banyak juga pria yang di tengah-tengah. Tapi di sini kita bisa melihat nih, di sini patah kan. Saya pastikan dulu. Oh ya benar di sini. Ini patah di sini tuh, kelihatan tuh. Artinya apa? Wanita tuh ada yang di sini emang apa ya, kita bisa bilang dia dalam statistika dia rendah banget. Tapi yang di pria ini tiba-tiba di sini ada orang-orang yang sangat pede atau sangat sangat mampu gitu ya secara kognitif untuk mengerjakan statistika. Itu. Ini kelihatan juga di sini wanita ada banyak yang di sini ada 5 entry yang mereka itu sangat sangat kurang dari kognitif atau penilaian kognitif mereka. Ini ada 6 berarti yang dia itu sangat sangat pede dengan kognitif mereka. Tapi kalau lihat dari box plot ini ya, yang dia itu adalah di sini ini batas bawahnya, batas atas, garis ini adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, 0. Itu puncak skor 1 gitu ya. Ini pria lebih geser ke atas. Yang S2 gimana? S2 juga seperti itu. Ini kebetulan ada yang tinggi banget nih yang di wanita. Untuk wanita dia tinggi banget yaitu nomor 67. Siapa? Saya nggak tahu di sini ya. Bisa lihat aja datanya di sini. 67 di sini, 67. Kelas E ini 30112 sembuh sopo ya. Silakan nanti kalau ada yang mengaku gitu absen bawah tuh nih. Saya yang tinggi Pak, saya yang rendah, sangatmu. Nah, S3 ini justru malah yang tinggi bangetnya ini wanita nih. Gitu. Tinggi bangetnya wanita di sini. Tapi rendah bangetnya juga wanita. Ini jadinya di S3 ini dia beragam banget ini yang tentang penggunaan teknologi. Jadi wanita itu dia beragam, ada yang dia tech savvy gitu ya, ahli teknologi, yang ini ada yang dia sangat-sangat tidak bisa pakai teknologi.
Itu kamu bisa menggunakan logika yang di atas sampai ke bawah gitu. Misalnya di sini kamu mau ngasih simpulan gitu kan, wanita batas atasnya lebih tinggi, begitupun batas bawahnya. Bisa disimpulkan mereka sangat beragam dari segi keterampilan teknologi. Kayak gitu rekan-rekan. Wis, pokoknya gampang ya. Mau tambah-tambah lagi silahkan gitu. Ditambahin ya, jangan cuma lihat dari video saya aja. Gitu, oke udah. Nah, kamu bisa simpulkan sendiri nih. Nah, dari total. Ini yang pria di sini ada bolong ini ya. Harus tambah data prianya, tapi susah. Psikologi isinya banyakkan wanita. Well, mungkin next time bisa di ini ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan, dan psikologi itu semuanya itu dicari gitu kan bisa. Oke, di sini ada yang dia pede banget nih, absen 68 ini. Absen 68 di sini siapa nih? Kelas E juga. 3216 wis, siapalah. Tuh, nanti ngaku aja di bawah. Nah, ini kesimpulannya apa di sini? Kita bisa melihat dari ini ya box plotnya, prianya lebih united gitu dan batas atasnya lebih tinggi, batas bawahnya juga lebih tinggi dibandingkan yang wanita. Q1-nya di sini, jadi kita bisa melihat Q1-nya ini sepadan ya. Gitu. Jadi 25% terbawahnya pria itu batasnya di sini itu batasnya sama dengan wanita. Cutting score-nya di situ. Ini Q1 sampai Q2, Q2 sampai Q3, Q3 sampai Q4. Q4 nggak ada ya. Itu puncak data. Jadi Q3 sampai 100% data gitu. Ini kan fungsinya berdasarkan kuartil rekan-rekan. Baca ya PowerPoint saya ya. Gitu. Kalau nggak ngerti kan bisa dikopas image-nya, kamu pindahin ke GPT, terus saya GPT jelasin dong ke saya, kan bisa. Masa kalian penggunaan GPT-nya di bawah saya gitu loh, ayolah. Kalian lahir dengan teknologi itu dibandingkan dengan saya. Nah, ini kesimpulannya kan bisa bikin di bawah kesimpulan-kesimpulan yang menarik seperti itu. Itu ya namanya juga statistika. Statistika tuh intinya apa sih? Kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang bermakna dari sebuah data gitu. Kalau dia udah ada kesimpulannya kan enak. Itu nanti yang dihargai dari kalian itu kan adalah kesimpulan-kesimpulan itu. Udah nih kayak begini. Kok malah saya ini hapus boldnya. Nah, ini saya hijau. Kesimpulan-kesimpulannya tadi di Jamovi, mau diketik di Jamovi boleh. Tinggal di kopas. Mau diketik di Word boleh. Wes terserah kamu. Misalnya Pak saya pengen fontnya saya ubah di Word. Itu makanya saya ngetiknya di Word. Silahkan, it's okay. Itu. Nah, gimana sih caranya ngopas ke Word-nya ini? Misalnya nih, saya mau mengerjakan yang nomor 4. Atau misalnya nih, saya mau mengerjakan yang section 1 atau berapa gitu. Misalnya nih dari total ya, gini kan. Gimana sih ngopinya? Ini nih, misalnya nih. Saya mau ngopi yang total aja nih. Totalnya nih yang diklik. Tapi kalau semuanya ini yang diklik. Kalau mau yang total ini. Terus yang totalnya diklik. Klik kanan. Copy bisa, langsung di copy. Saya pindah ke instruksi dataset. Ini ke yang ini. Nah, salah nih. Saya kopas langsung dah tuh keluar tuh. Pak mau kesimpulan di sini silakan. Nah, kalau kalian ketik-ketik di sana di sini di apa sih namanya tuh? Misalnya tadi S3-nya ya, nih saya klik, saya paste di sini. Tuh, ada nih di sini nih, tuh, silakan tuh. Bisa langsung diutak-atik enak di sini malahan ya. Seperti itu. Nah, ini nanti yang penting poin-poin yang ini dikerjakan gitu ya, kamu bisa membuat kesimpulan-kesimpulan sementara yang menarik gitu. Itu ya. Tidak perlu semuanya banget, tapi kalau kamu melakukan semuanya banget tentu saja saya juga apresiasi dengan nilai yang lebih baik gitu. Maksimum nilai dari tugas ini adalah 100 gitu ya, minimumnya ya 0 kalau kamu nggak ngumpulin 0. Kalau kamu bagus banget kan 100. Dia bisa membantu kamu untuk nilai UTS dan UAS kamu nanti seperti apa. So, seperti ini tutorial dari saya gitu ya, bisa dikerjakan tugasnya. Yang penting ini saya ubah nih deadline-nya, jadi sebelum UTS itu pokoknya kamu
kerjakan. UTS-nya insya Allah kita langsungkan di akhir minggu ini gitu, dibawa pulang gitu ya. Take home, waktu pengerjaannya 2 hari, itu kurang baik apa ya saya. Waktu pengerjaannya 2 hari, kamu bisa nganalisis datanya itu sesukamu dan membuat kesimpulan. Tapi nanti ini kan saya agak bebas gitu ya, kesimpulan terserah kamu. Nah nanti yang untuk UTS kesimpulannya saya buat aturannya, kamu harus menyimpulkan apa itu. Dan UTS-nya nanti itu datanya adalah tentang rekrutmen dan seleksi gitu kan. Jadi settingnya psikologi industri dan organisasi, itu kamu menyeleksi pegawai. Oke, dan kalau begitu kita cukupkan aja ya gitu. Semoga kesimpulannya jelas nih. Oke, dan semoga bermanfaat videonya. Kalau ada yang kurang bisa lihat di PPT saya yang di Canva itu. Nggak mudeng juga kamu pindahin itu isinya ke apa namanya, ChatGPT. Belajar lah pakai itu, jangan cuman buat ngerjain tugas malas aja terus kopas dari GPT. Oke, saya cukupkan. Have a good day.